Halo kawan-kawan semua. Menurut data statistik, kasus bunuh diri paling sering terjadi pada kalangan muda-mudi. Beberapa hari yang lalu di media sosial, ada seorang cewek, ada seorang pemudi yang sangat cantik hampir bunuh diri. Tetapi ia diselamatkan oleh beberapa orang. Orang menyelamatkan itu bertanya, "Mama, kenapa sampai mau putus asa?" Dia bilang kalau dia lagi hamil di luar nikah. Karena dia hamil di luar nikah, pada akhirnya reputasi keluarganya rusak sehingga dia diusir keluar dari rumah. Kan semua, ini adalah salah satu contoh dari sekian banyak contoh yang sering anak muda hadapi. Mari kita bayangkan jikalau kita pun berada dalam posisi seperti ini. Kita pun sama, merasa stres, frustasi, putus asa karena diusir keluar dari rumah, malu karena hamil di luar nikah. Tidak ada harapan kawan-kawan semua. Yang ada dalam benak kita, bagaimana caranya kita mengakhiri hidup kita. Kan kawan semua, hal yang sama pun pernah dialami oleh orang Raja Daud ketika ia jatuh dalam dosa perzinahan. Daud walaupun diurapi Allah, namun ia pun pernah berada dalam titik terendah seperti itu. Ia pernah merasa putus asa, ia pernah sendirian. Bahkan ia harus menanggung malu karena ketahuan berzina dengan istri orang lain. Ia tidak memiliki pengharapan. Tetapi walaupun dalam kondisi seperti itu, Raja Daud tidak lupa. Dia hanya datang berseru kepada Tuhan. Mazmur pasal 130 ayat 1. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Seruan ini tidak hanya berarti Raja Daud sedang berteriak minta tolong. Tetapi seruan ini menunjukkan keadaan Raja Daud ketika setelah berbuat dosa. Sambil berdoa ia berteriak, ia menangis, ia memukul dirinya sendiri dan menyesali semua perbuatan dosa-dosanya. Bayangkan kawan-kawan semua betapa hebatnya masalah dosa yang pernah Raja Daud alami. Ini ibaratnya ketika kita melakukan sebuah masalah yang sangat besar. Kita masuk dalam kamar, berdoa sambil berlutut, kita menyesali semua kesalahan kita, lalu memukul diri kita. Tuhan, beta terlalu benci dengan beta punya diri. Kawan semua, ada saat-saatnya di mana kita pun akan terjatuh di dalam dosa seperti Daud. Atau baik kita yang sudah terlanjur terjatuh dalam dosa seperti Daud, kita pasti akan merasa putus asa. Kita merasa tidak memiliki harapan. Merasa malu karena dosa yang kita lakukan adalah dosa yang umum sudah diketahui oleh semua masyarakat. Kita pun akan merasa putus asa ketika melihat harga diri kita yang sudah rusak diinjak-injak. Kita pun akan putus asa ketika melihat diri kita direndahkan, bahkan tidak akan dihargai oleh orang lain. Kawan semua, ingat ketika kita jatuh di dalam dosa, objek seruan kita hanya kepada Tuhan. Kita datang dengan penyesalan diri sambil mengaku, Tuhan, beta terlalu benci dengan beta pun diri karena sudah melakukan dosa sebesar ini. Ampunilah hambamu ini. Maka percayalah kawan-kawan semua, pada saat itu juga Tuhan sedang terlibat di dalam masalah kita. Dia akan menghibur kita. Bahkan lebih daripada itu, Dia akan mengampuni semua kesalahan kita dan memberikan kita pengharapan bahwa Tuhan Yesus sudah mengampuni kita dari semua kesalahan dan dosa kita. Jangan pernah berputus asa ketika kita menghadapi masalah seperti itu. Tapi yakinlah bahwa sebesar apapun masalah itu, waktunya pasti akan berlalu. Entah kapanpun itu, mungkin besok atau minggu depan atau bulan depan atau mungkin tahun-tahun yang akan datang. Percayalah, masalah itu pasti akan selesai.